Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul 'adzim. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng kita milai majelis kita dalam menika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ugi salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi basmalah lan salat kala wau majelis kita dados majelis ingkang barokah. Salajengipun monggo kula panjenengan tansah muji syukur dumateng sadalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kula panjenengan saengga dalu menika saged nglajengaken kajian. Dalu menika wancinipun tafsir Imam Ibnu Katsir nggih kula waosaken niki pun dugi surah Al-Baqarah. Dalu menika ayat ingkang nomor 11. Saderengipun kagem keberkahan kula panjenengan lan ugi keluarga sederek-sederek kula panjenengan sedaya mbok bilih wonten ingkang nembe nandhang gerah, mugi-mugi pinaringan sehat. Mbok bilih ingkang nembe ikhtiar usaha dipun paringi kegampangan, kelancaran rezeki, terutama keluarga teng dalem mugi-mugi tansah pinaringan sehat dening Allah Subhanahu wa taala. Kagem sedaya kala wau monggo kula lan panjenengan nyuwun dumateng Allah kanthi barokah surah Al-Fatihah. Liridallahu wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun kita lajengaken ayat ke-10 dari surah Al-Baqarah yang sudah saya bacakan di depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Mereka di sini adalah kelanjutan dari ayat yang ke-8 dan 9, yaitu orang-orang yang mereka merasa ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suddi rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Murrah Al-Hamdani, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini yang menyebutkan fi qulubihim maradun, ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Yaitu keraguan. Keraguan terhadap kebenaran ayat-ayat Allah, keraguan terhadap kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
fazadahumullahu maradha, maka Allah menambahkan penyakit kepada mereka, yaitu bertambahnya keraguan mereka terhadap kebenaran. Jadi di antara yang menyebabkan mereka itu kemudian menolak kebenaran yang datang dari Allah adalah diawali dengan adanya keraguan. Sedangkan Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, yaitu fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, yaitu keraguan, sama dengan dari as-sudi tadi. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Abu Al-Aliyah, Rabi' bin Anas, dan Qatadah. Sedangkan dari Ikrimah dan Tawus tentang ayat fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakitnya adalah riya. Nah, ini menurut pendapat sahabat yang lain. Sedangkan Ad-Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya, yaitu nifak, ya, seperti halnya di ayat yang sebelumnya. Nifak, ya, jadi penyakit nifak dan pelakunya disebut nama Bapak Ibu? Munafik. Ya, ini penyakit yang berbahaya, ya, penyakit yang berbahaya. Dan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud penyakit di sini adalah nifak. Dan ini sama dengan penyebutan yang pertama. Jadi ada berapa tadi sudah penyakitnya? 3. Jadi keraguan, yang kedua adalah riya, yang ketiga adalah nifak. Jadi menurut para sahabat dan para ulama, maradun atau penyakit yang ada fi qulubihim, di hati mereka, itu adalah 3 penyakit itu. Dan Allah menambah penyakit itu karena penyakit itu kemudian dibiarkan di dalam diri mereka. Jadi kemudian fazadahumullahu maradha, lalu ditambah Allah penyakitnya. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Allah Azza wa Jalla menambahkan noda hati kepada mereka, dan ia membaca, ia di sini adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Beliau membaca ayat 124 dan 125 dari surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya. Surat ini maksudnya adalah surat Taubah, dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat ini bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada. Jadi di ayat yang lain, orang-orang munafik Madinah, Yathrib, ya, yang mereka ini memang sejak awal ada penyakit di dalam hatinya, meragukan kebenaran baginda Nabi. Ketika turun surat At-Taubah atau ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka sering mengatakan, bertanya kepada orang-orang beriman. Bahasa kita itu begini kira-kira, ngaruh gak ayat ini? Gitu. Jadi mereka menanyakan, adakah yang bertambah imannya dengan surat ini? Adakah yang bertambah imannya dengan ayat ini? Itu mereka tanyakan karena mungkin mereka ragu-ragu terhadap ayat itu, atau bahkan turunnya ayat
Allah Subhanahu wa taala, dibacakannya ayat kepada mereka itu nek tiyang Jawa mastane niku gak ngefek, gak ngaruh blas. Padahal kata Allah di ayat surah Taubah itu, fa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini fazadatsum imanan, maka menambah imannya. Bahkan wahum, mereka itu yastabsyirun, bergembira dengan turunnya ayat itu. Di ayat yang lain, ciri orang yang beriman itu di surah Al-Anfal, kalau kita perhatikan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bergetar hatinya ketika diingatkan atau disebut asma Allah. Wa idza tuliyat alaihim, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambah imannya. Jadi ayat Allah ketika dibacakan itu kepada kita harusnya ada pengaruh di dalam hati kita. Nah, orang yang berpenyakit hatinya niku kalau gak ngefek. Jadi diwacane ayat opo wis ora ngaruh wis. Maka akhirnya seperti yang di ayat sebelumnya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Maka orang-orang yang kafir itu sesungguhnya bagi mereka sama saja. A'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Diomongi karo ora diomongi niku padha mawon. Nah, maksudnya begitu. Jadi sudah ayat itu gak ada pengaruhnya. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita perlu melatih, perlu bermuhasabah, mengoreksi, melihat ke dalam hati kita, ke dalam dada kita. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, apakah di dalam sholat atau di luar sholat, maka kita ukur getaran yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita. Ada ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bergembira. Ya harusnya ada perasaan gembira di dalam hati kita. Ada ayat-ayat yang mengingatkan tentang kesedihan, tentang siksa neraka. Ya harusnya hati kita bersedih, ada kekhawatiran, ada rasa takut. Bukan sama saja ayatnya seneng ya sedih, ayatnya sedih ya sedih, atau ayatnya sedih malah seneng. Nah itu kan berarti bahaya gitu. Nah ini perlu kita latih. Nah di ayat ke-10 ini Allah mengingatkan bahwa ada orang-orang yang tadi itu dikabarkan oleh Allah bahwa di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Ya, ada penyakit di dalam hati. Nah, penyakit dalam hati ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan, untuk diobati. Kenapa? Karena biasanya penyakit seperti ini sing ngalamin iku ora krasa. Ini yang berbahaya. Kita tuh sering ada penyakit dalam hati kita tapi kita tidak sadar, tidak merasakan. Disitulah pentingnya pesan Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman itu senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Lek sakit niku sakit untu, sakit waja, sing paling kerasa sinten, Pak? Sing nembe bar salah untu niku Pak Gunawan. Ayo loro niku mboten karuan. Sing ngrasane awake dhewe. Lara ngeluh niku nek pun bayo puyeng ngoten niku nggih sing ngrasane awake dhewe. Lah penyakit niki fi qulubihim maradun niku justru sing ngrasane niku tiang lintu, orang lain yang bisa merasakan. Karenanya kita harus siap
Kita harus mau dan kita harus mampu untuk menerima nasihat dari saudara-saudara kita yang lain. Karena memang sakitnya tidak bisa kita rasakan sendiri. Orang lain justru yang merasakan. Enten tiang diwastani, wong kalau sombong. Kira-kira sing ngrasani nek sombong niku tiang itu napa tiange sing diwastani niku? Tiang lintu, Pak. Kula misale Pak Jainal ngendikan, Pak Salim sombong. Sing ngrasani lah Pak Jainal ta, senes kula ta. Nah, itu. Makanya beliau yang harusnya bisa menyampaikan ke saya, Pak Salim pun ngaten. Nah, ketika kita dinasihati pun ngaten itu harus berarti ada yang salah dengan sikap dan sifat saya. Itu penyakit hati. Nah, ini penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit yang kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak niki termasuk beruntung sekali Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena meskipun kita tidak pernah bertemu langsung dengan baginda Nabi, tapi Allah tanamkan dalam hati kita tuh keyakinan akan kebenaran yang beliau bawa. Bayangkan, niki yang dibicarakan Al-Quran ayat yang ke-10 ini adalah orang-orang yang bertemu langsung berhadapan dengan baginda Nabi. Orang-orang munafik Madinah itu bukan tidak bertemu Nabi. Bahkan mereka sampai punya pemikiran, tidak hanya pemikiran, usaha untuk bagaimana melenyapkan kebenaran, bahkan membunuh pembawa kebenaran itu. Dalam bahasa modern itu killing the messenger, ya, bunuh pembawa beritanya itu. Upaya membunuh baginda Nabi itu dilakukan oleh mereka. Nah, kita ini termasuk luar biasa. Makanya salah satu kerinduan baginda Nabi yang disampaikan adalah, aku rindu dengan saudaraku. Sering diucapkan. Sampai sahabat-sahabat yang ada di sisi beliau itu protes. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Begitu. Beliau mengatakan, bukan. Antum sahabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Beliau kemudian menyebutkan, saudaraku adalah orang-orang yang datang nanti. Mereka tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka beriman dan membenarkan apa yang aku bawa. Aku rindu kepada mereka. Nah, mudah-mudahan kita ini dalam rangka itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana rindu kita kepada beliau, kita ingin berada, memeluk, mencium bahkan beliau, ya, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ayat ini. Jadi, di ayat yang lain Allah menyebutkan orang yang beriman itu bertambah imannya dengan ayat dan surat yang diturunkan oleh Allah, bahkan mereka bergembira dengan itu. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Jadi bertambah kekafiran mereka di samping kekafiran yang sebelumnya. Jadi ibaratnya awak dhewe niki mun duwe napa Pak nggih? Duwe sapi setunggal, bertambah niku berarti sapine dadi loro. Lah niki sing tambah niku kekafirannya. Jadi kekafirannya itu semakin besar, ya. Artinya yang bertambah adalah kejahatan atas kejahatan yang sudah ada pada diri mereka. Dan bertambah pula kesesatan atas kesesatan yang sudah ada pada diri mereka. Ini adalah yang dikatakan oleh Abdurrahman, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalnya.
Demikian juga yang dikatakan oleh pendapat ulama yang pertama, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Surah Muhammad ayat 17. Dan firman Allah Azza wa Jalla, bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdusta. Jadi keimanan, penerimaan kita akan kebenaran itu juga akan menjadikan Allah menambah petunjuknya kepada kita. Maka kita belajar, kita mengilmui, mengkaji ayat-ayat Allah itu juga dalam rangka agar Allah menambah, menguatkan keimanan kita, menambah hidayah dan petunjuknya kepada kita. Harusnya hati kita ketika setelah mempelajari, membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah diuraikan, itu ada ketenangan, ada ketentraman di dalam jiwa kita. Insya Allah akan membawa barokah. Sering saya sampaikan kepada bapak-bapak yang belajar membaca Al-Quran, walaupun masih ayat tak tahu, kata Rasulullah, orang yang membacanya ayat tak tahu, maka bagi mereka 2 pahala. Ayat tak tahu ini kenapa Pak? Grodal gradul bahasa Jawa nih. Nah ini pahalanya kali. Pahala yang pertama adalah pahala kesulitan yang mereka alami. Pahala kedua adalah pahala atas setiap huruf yang mereka baca. Karena Al-Quran ketika kita baca itu bukan dihitung per ayat, tapi per huruf balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika fahuwa mahirun, kalau sudah mencapai mahir, maka mereka bersama dengan malaikatul muqarrabin, kepada bersama dengan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu keinginan kita. Jadi setiap ikhtiar yang kita lakukan itu akan membawa balasan. Jadi kita sering mendengar ketika kita mendapatkan sesuatu kebaikan, nah, itu biasanya kita kaitkan barokahnya anak soleh. Gini Bapak. Karena memang balasan kebaikan itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga? Begitupun keburukan, apalagi kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya adalah juga dilipatkannya kedustaan mereka, dilipatkannya penyakit yang ada dalam dada mereka. Ya, karenanya doa-doa kita kepada Allah untuk senantiasa dikuatkan dan diberikan petunjuk itu harus terus kita panjatkan. Banyak pilihan-pilihan doanya, baik yang dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang yang dusta tadi, bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka dusta, mereka disifati dengan sifat dusta dan mendustakan. Karena mereka dusta dan mendustakan perkara gaib, sehingga mereka telah menyatukan antara sifat dusta dan mendustakan. Al-Qurtubi dan ahli tafsirnya ditanya tentang hikmah Nabi SAW yang tidak mau membunuh orang-orang munafik. Ya, seperti yang kemarin kami sampaikan, orang-orang munafik Madinah ini nyata. Baginda Nabi dikabari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat tahu dari ayat-ayat Allah. Kalau kita baca surah At-Taubah atau disebut dengan surat apa Pak At-Taubah niku? Baro'ah. Surat berlepas diri. Baro'ah itu artinya berlepas diri. Itu menceritakan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik Madinah dengan begitu gamblang.
Diceritakan oleh Allah apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan di belakang baginda Nabi. Dikabarkan begitu detail. Sehingga sampai-sampai sahabat-sahabat senior itu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh mereka." Tetapi oleh baginda Nabi dilarang. Nah, seperti itu. Karena kita mensikapi mereka sesuai dengan zahirnya, kata baginda Nabi. Nah, jadi menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, hikmah baginda Nabi tidak mau membunuh orang-orang munafik, padahal beliau mengetahui orang-orangnya dengan pasti. Ya. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada seorang sahabat, daftar list. Ya, kalau kita mau, itu kan mesti ada listnya, siapa yang mau berangkat Pak A, B, C, D. List orang munafik itu disampaikan oleh baginda Nabi kepada salah seorang sahabat. Dan sahabat ini diweling, jangan kau sampaikan ini kepada seorang pun. Itu. Maka sahabat-sahabat senior ini kemudian khawatir, jangan-jangan saya termasuk di dalamnya, gitu ya. Maka beliau bertanya, adakah namaku di dalamnya? Begitu. Jadi nggak boleh disampaikan namanya, tapi sahabat senior ini nggak kurang akal. Takoke enek jenengku ora. Gitu. Seperti itu. Jadi daftar-daftarannya diketahui persis oleh baginda Nabi. Para ahli tafsir menyebutkan beberapa jawaban tentang hal tersebut. Di antaranya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi SAW berkata kepada Umar radhiyallahu an, "Akrahu ayat haddasal Arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu." Beliau mengatakan, aku tidak suka penduduk Arab bicara bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang lain, orang yang awam, yang tidak ngerti, itu menganggap orang-orang munafik ini adalah orang-orang Muslim, orang-orang beriman, sahabatnya baginda Nabi. Ya, beliau mengatakan, kalau beliau membunuh mereka, akan tersebar berita, bahasa Jawa ini ngeten, Pak, Muhammad mateni kancane. Nah, itu kan tidak baik. Jadi kata beliau, akrahu ayat haddasal Arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Aku tidak suka penduduk Arab bicara bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Artinya beliau khawatir akan menyebabkan perubahan terhadap banyak penduduk Arab Badui untuk masuk Islam. Dan khawatir mereka tidak tahu hikmah dari dibunuhnya orang-orang munafik tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka dibunuh karena kekufuran. Mereka hanya melihat apa yang tampak saja, sehingga mereka akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Sehingga orang-orang yang belum masuk Islam akhirnya menjadi takut, menjadi khawatir. Itu salah satu hikmah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya terkait hikmah bagaimana baginda Nabi tidak membunuh orang-orang munafik. Ini hadisnya ada di riwayat Bukhari Muslim. Al-Qurtubi juga berkata, ini adalah perkataan para ulama kita dan yang lainnya. Hal ini serupa dengan perihal Nabi SAW memberi hadiah kepada para mu'alaf. Padahal beliau tahu kejelekan akidah mereka. Jadi ketika ada ghanimah perang itu, sebagian diberikan kepada para mu'alaf. Bahkan ketika ada orang yang baru masuk Islam, biasanya oleh baginda Nabi kalau ada itu diberi hadiah kepada mereka untuk mengikat hati mereka. Ibnu Atiyah berkata, ini adalah cara para pengikut Imam Malik yang telah dicatat sebagai madhabnya oleh Muhammad bin Al-Jaham, Al-Qadi Ismail dan Al-Abhari dan dari Ibnu Al-Majishun. Di antaranya Imam Malik mengatakan, hanya saja Rasulullah SAW tidak membunuh orang-orang munafik untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa seorang pemimpin atau hakim tidak memutuskan sesuatu dengan ilmunya saja. Al-Qurtubi mengatakan, maksudnya dengan ilmu saja ini
juga harus mempertimbangkan apa yang nampak. Apa yang nampak. Padahal secara keilmuan sudah diketahui kebohongannya, tapi yang tampak itu gak bohong gitu ya. Makanya hakim itu berat sekali. Berat sekali. Sedangkan Imam Al-Qurtubi mengatakan, para ulama sepakat bahwa seorang hakim tidak boleh membunuh meskipun mengetahui kejahatan seseorang. Meskipun secara rincinya para ulama berbeda pendapat tentang hukum-hukumnya. Nah, ini terkait dengan sikap baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak membunuh orang-orang munafik di Madinah, yang padahal baginda Nabi mengetahui dengan pasti siapa-siapa saja orang-orangnya. Nah, tadi itu yang disampaikan oleh para ulama. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i menguatkan pendapatnya itu dengan sabda Rasulullah. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Di antara apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh orang-orang munafik selama mereka menampakkan keislamannya, meskipun beliau tahu kemunafikan mereka, karena apa yang mereka tampakkan itu memutuskan apa yang sebelumnya. Jadi menurut Imam Syafi'i, baginda Nabi melarang membunuh orang munafik selama mereka masih menampakkan keislamannya. Jadi secara pakaian masih pakai pakaian seperti orang muslim, yo cik teko nang masjid. Orang munafik ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk diantaranya Abdullah bin Salul yang bapak kemunafikan itu, kalau ke masjid nengarep dewe nang gurine imam itu. Tapi di dalam hatinya itu fi qulubihim apa Pak? Maradun. Di dalam hatinya penuh dengan penyakit. Jadi selama mereka menampakkan keislamannya itu dilarang untuk membunuh mereka, kecuali ketika mereka sudah menampakkan permusuhannya dan memerangi kaum muslimin. Sedangkan Imam Syafi'i menguatkan pendapatnya sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang bunyinya, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka sudah mengucapkannya, mereka telah terjaga darah dan hartanya dariku, kecuali dengan haknya, dan hisab mereka terserah kepada Allah. Maknanya, Islam atau orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, maka berlaku baginya hukum-hukum Islam secara zahir. Dan jika ia benar-benar meyakininya, maka ia akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Tetapi jika ia tidak meyakininya, hanya menampakkan secara zahir saja, maka tidak bermanfaat baginya sebagai orang Islam ketika di dunia, dan tidak bermanfaat juga baginya bisa bersama-sama dengan orang-orang beriman, di mana mereka orang-orang munafik ini berkata sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Orang-orang munafik itu memanggil mereka di sini adalah orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami
dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Bisa dipahami berjamaah nggih? Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik ketika nanti di akhirat. Ketika mereka sudah melihat tempatnya nanti ada di neraka jahanam, mereka golek sandaran. Kalau bahasa kita itu mencari alibi. Ya. Mencari orang-orang mukmin di sana yang dulu pernah bertemu. Diceluk, biyen aku lak karawahmu to. Gitu. Kok awakmu saiki ning swarga, aku kok ning kene nggone gitu. Jadi mencari alasan. Dan mereka orang-orang beriman itu mengatakan, benar, biyen karo aku, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Jadi orang-orang munafik itu yang dinteni itu ketika perang sing dinteni kalahi Kanjeng Nabi. Sing dinteni kaum muslimin mengalami kerugian, mengalami kehancuran begitu. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah di yaumul kiamah. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa, dikabarkan oleh Allah kepada kita, kita masih hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami penyesalan nanti di sana. Sehingga kita mampu dan mau menguatkan keimanan kita. Kemudian lalu mereka mengerumunimu orang beriman di padang mahsyar, maka ketika telah jelas apa yang layak mereka dapatkan, mereka terpisah dari orang-orang beriman dan tertinggal di belakang. Wahila bainahum wa baina ma yastahun, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini. Quran surah Saba ayat yang 54. Dan orang-orang munafik itu tidak mungkin bersujud bersama orang-orang beriman seperti yang dijelaskan hadis-hadis yang ada. Pendapat lainnya seperti yang dikatakan sebagian ulama bahwa Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik karena kejahatan mereka tidak ditakuti selama Nabi SAW masih ada bersama mereka. Jadi ketika baginda Nabi masih ada, tipu daya kejahatan orang munafik ini tidak perlu dikhawatirkan, karena Allah pasti akan memberitahu, Allah akan mengabarkan, ya. Di mana beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat yang menjelaskan keadaan mereka. Adapun setelah beliau wafat, mereka boleh dibunuh ketika mereka menampakkan kemunafikannya, dan itu diketahui oleh kaum muslimin. Imam Malik berkata, orang munafik di zaman Rasulullah SAW adalah orang zindiknya hari ini. Nah, ini kemudian terkait dengan perbedaan pendapat tentang bolehnya membunuh orang zindik ini. Saya rasa itu fikih yang disampaikan. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar disebabkan kedustaan mereka atau disebabkan mereka berdusta. Intinya adalah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berhati-hati, waspada terhadap penyakit hati, terutama yang terkait dengan keraguan terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal surat ini adalah dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi penyakit keraguan terhadap kebenaran inilah yang harus kita buang sejauh-jauhnya. Kita yakini sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebenaran.
dan kebenaran itu ditujukan untuk menjadi hudan, menjadi petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meyakini kebenarannya, sehingga mereka bisa hidup dengan benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini yang kita bersama-sama berharap, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan bersama-sama ini mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah kepada kita, serta keridhaan Allah kepada kita dan kita pun ridho kepadanya, sehingga rahmatnya akan diberikan dan kita digiring berombong-rombongan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.